Baik, selamat siang. Eh, Pada video ini adalah video pembelajaran tentang ukuran data. Ada 3 topik, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri dulu. Oh iya, ini untuk topik-topiknya. Dari pemusatan data yaitu min, median, dan modus. Letak data ada kuartil, desil, dan persentil. Dan ukuran penyebaran data yaitu range, min deviasi, dan standar deviasi. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Aditya Putra Kusuma dengan NPM 2162. Dan saya tidak sendiri, ada teman-teman saya. Silakan perkenalkan diri. Nah, saya Ludi Syari dengan NPM 28. Nama saya Dinda Widasani dengan NPM 2032. Baik, lanjut saja. Untuk materi pertama yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menunjukkan pusat atau kecenderungan sentral dari suatu himpunan data. Nilai ini memberikan representasi yang baik tentang lokasi tengah dari data tersebut. Tujuan pemusatan data yaitu ada 3, menyederhanakan data atau menjadikan ringkasan dari sekumpulan data yang besar. Yang kedua yaitu membandingkan dataset. Jika ada satu set atau lebih, itu bisa dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu menganalisa pola. Membantu menganalisa pola atau tren dalam pemusatan data ini ada 3, yaitu min, yaitu nilai rata-rata dari seluruh data, median, yaitu nilai tengah, dan modus, yaitu nilai tertinggi dari data yang sudah ada. Untuk rumus menghitung min cukup mudah, yaitu seluruh data. Misalnya ada 10 data, yaitu yang sudah saya berikan di contoh ini. Di contoh ini, itu dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan jumlah data, yaitu berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah keseluruhan ini dibagi dengan 10. Untuk menghitung min dari data kelompok, yaitu interval yang atas ini dibagi dengan interval yang bawah, ditambah lalu dibagi 2, ketemu titik tengahnya. Dan ini berlaku dari nomor 1 sampai nomor 4. Setelah ketemu titik tengah, nilai titik tengah ini dikalikan dengan frekuensi yang ini, ketemulah Fix ini. Setelah ketemu semua Fix dari 1 sampai 4 ini dijumlah, lalu dibagi dengan frekuensi atau Fi, yaitu 10. Yang berikutnya adalah nilai tengah median. Mudahnya itu kebanyakan orang, mungkin termasuk saya, hitungnya dari pojok ini, dari jari ini di sini dan di sini, dan lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau genap, 2 data ini dibagi dengan 2. Cara gampangnya ada mudah dan ada rumusnya. Untuk data tunggal yang jumlah datanya itu genap, setengah dari jumlah datanya ini dibagi 2. Ini yang diambil ada 2, yang berarti ini 5. N5 ditambah N5 plus 1. Berarti N data yang kelima ditambah data yang keenam per 2. Untuk yang ganjil cukup mudah, jumlah data tersebut dibagi 2 lalu ditambah 1, yaitu berarti ini misal jumlah datanya ada 9, berarti sudah ketemu, yaitu data kelima. Ini untuk contoh soalnya. Oh ya, sebelumnya diurutkan dahulu, semisal datanya tidak beraturan, diurut terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang terbesar. Berikut untuk rumus untuk nilai tengah atau median dari data kelompok ya, yaitu ME sama dengan B plus P, lalu dalam kurung ini adalah setengah N ini adalah data, lalu F besar per F kecil. Untuk keterangannya berikut, ME yaitu median, P tepi bawah kelas median,
kelas interval pertama yang memiliki frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan setengah dari banyak data. Lalu P besar adalah panjang kelas median, N sama dengan banyak data, F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil untuk frekuensi kelas median. Berikut untuk contoh soalnya. Baik, saya akan menjelaskan cara pengerjaan nilai tengah atau median dari data kelompok yang sudah saya berikan. Yang P ini adalah tepi bawah kelas median, kelas interval yang pertama yang memiliki frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan setengah dari banyak data. Banyak data di sini dari soal adalah 10, setengah dari 10 yaitu 5. Dimana nilai yang berada di 5 adalah 56 sampai 65. Diambil tepi bawahnya dengan cara 56 dikurangi setengah, yang dimana ini adalah 55,5. Untuk P adalah panjang kelas median. Untuk menentukan panjang intervalnya, 65 dikurangi 56 ditambah 1, dimana ketemu 10. Untuk F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi sebelum dari kelas yang sudah diambil ini. Berarti 56 sebelumnya adalah 46 sampai 55 dengan frekuensi 3. Untuk yang F, frekuensi kelas median, yaitu di mana kelas median yang berada di 56 sampai 65 barusan yang tadi. Berarti 3. Untuk pengerjaannya 55,5 tambah 10 dalam kurung setengah dari N. Setengah dari N-nya yaitu 5. Setengah dari, lalu dikurangi 3/3. Sudah ketemu ini. 2/3. 10 dikali 2 dibagi 3. Sudah ketemu 6,67, lalu ditambahkan dengan angka sebelumnya yaitu 55,5. Yang berarti ketemulah rata nilai tengah atau median dari data kelompok tersebut adalah 62,16. Lalu berikutnya, data tunggal modus itu cukup mudah. Itu datanya diurutkan terlebih dahulu, lalu di jumlah berapa kali data tersebut muncul. Misalnya 70 muncul 2 kali, 72 muncul 3 kali, 74 muncul 1 kali. Dari banyak data itu, manakah yang munculnya lebih sering atau lebih sering muncul? Untuk rumus data kelompok dari modus, yaitu MO, yaitu modus, P kecil tepi bawah kelas atas kelas modus, P besar panjang kelas modus, P1 kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelum kelas modus, dan P2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sesudah kelas modus. Ini untuk contoh soalnya untuk data kelompok. Baik, saya akan jelaskan cara pengerjaan frekuensi tertinggi atau modus dalam data kelompok. Sesuai dengan rumus, P adalah tepi bawah kelas modus, ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, yang dimana di data yang dari soal yang saya berikan itu adalah 2. Mari kita ambil yang 56 ini, yang nomor 2. Lalu P panjang kelas modus sama, yaitu 10 seperti soal sebelumnya, yaitu yang median. B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelum kelas modus, yang dimana kelas modusnya itu ada di 3 frekuensinya, dan kelas interval sebelumnya berarti atasnya, yang berarti nomor 1, yaitu 3 dikurangi 3. Untuk B2 sama, tapi mengurangi kelas interval setelahnya, yang berarti kelas interval nomor 3. 3 dikurangi 2 sama 1. Mulai dari penghitungannya karena 0, jadi sangat mudah. 56 tambah 10 dalam kurung 0 per 0 tambah 1, yaitu B1 ditambah dengan B2. 56 tambah 10 dalam kurung 0 per 1. Sudah ketemu dan hasilnya 0, maka hasilnya tetap 0. Yang dimana nilai tengah atau
Nilai tertinggi atau modus dari data kelompok tersebut adalah 56. Lalu berikutnya adalah ukuran letak data. Silakan untuk melanjutkan data ini, materi ini. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengertian ukuran letak data. Ukuran letak data digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam kumpulan data yang sudah diurutkan. Tujuan utama ukuran letak adalah membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat dianalisis dengan lebih mudah. Ada 3 ukuran letak utama, yaitu kuartil dengan lambang Q1, Q2, dan Q3 membagi data menjadi 4 bagian. Berikutnya ada desil, D1 sampai D9 membagi data menjadi 10 bagian. Terakhir ada persentil dari P1 sampai P99 membagi data menjadi 100 bagian. Manfaat ukuran letak ini adalah untuk mempermudah analisis distribusi data, menentukan batas bawah dan atas kelompok data, dan dapat juga digunakan untuk dalam penelitian untuk melihat kecenderungan suatu data. Yang pertama yaitu kuartil, dengan lambang Q1, Q2, dan Q3 adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar saat diurutkan. Untuk rumusnya yaitu, mungkin bisa diperbesar di gambar rumusnya. Rumus untuk nilai kuartil menggunakan data tunggal adalah letak K1 dibagi I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Dengan I adalah data 1, 2, dan 3 sampai sekian. Dengan contoh, tentukan K1, K2, K3 dari 27, 29, 69, 40, 55, dan sekian. Nah, contoh, data setelah diurutkan bisa diurutkan dari kecil sampai ke besar, yaitu 27, 36, 40, 42, 55, 61, 61, 69, 78, dan 88. Dengan nilai ke-1 adalah data kedua plus 0,75 dalam kurung data ketiga plus data kedua. Didapatkan yaitu 36 plus 0,75 dalam kurung 40 dikurangi 36. Didapatkan 36 ditambah 0,75 kali 4 yaitu 36 plus 3 yaitu 39. Itu adalah desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Dengan rumus letak D1 sama dengan I N dalam kurung plus 1 per 10 dengan keterangan D1 sama dengan D sig E sampai I dengan N adalah banyaknya data. Dengan keterangan D1 sampai 10%, D1 adalah 10% pertama dari data, D5 setara dengan median atau 50% dari data, D9 adalah 90% dari data. Salah satu contoh untuk desil data tunggal yaitu dengan data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, dan 6. Dengan jawaban dengan N16 atau banyaknya data adalah 16 buah. Dengan data terurut 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Dengan jawaban letak dari 8 adalah 8 dalam kurung 16 plus 1 per 10 sama dengan 13,6. Dengan D8 sama dengan X13 plus 0,6 dalam kurung X14 dikurangi X13. Didapatkan 8 plus 0,6 dalam kurung 9 per 8 adalah 8,6. Mari lanjut untuk ketiga yaitu persentil. Yang ketiga yaitu rumus persentil. Persentil adalah rumus yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar dengan lambang P1 sampai P99. Rumus persentil yaitu letak P1 sama dengan I plus N per 1 bagi 100 dengan I adalah 1, 2, 3 sampai 99. Dengan contoh, tentukan P58 dari 27,
Jawab 79, 69, 40, 55, 88, 61, 42, 36, dan 61. Dengan N adalah 10. Jika data diurutkan, yaitu 27, 39, 40, 42, 55, 61, 61, 69, 79, dan 88. Sebagai 88 adalah nilai ke-10. Untuk lebih jelasnya, ada di slide sebelah kiri, yaitu P25 sama dengan Q1 atau kuartil pertama, dengan P50 sama dengan median atau Q2 di kuartil, dan J5 di desilo. Dan terakhir yaitu P75 sama dengan Q3 atau kuartil ketiga. Dengan contoh seperti data yang di sebelah sini, adalah jika ada 10 data, maka P50 adalah 58 dan P60 adalah 63,83. Terima kasih. Presentasi akan disajikan oleh teman saya. Oke, materi terakhir pada pembahasan kali ini adalah ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data ini, ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar perbedaan atau variasi data. Ini untuk menghitung sejauh mana data menyebar dari nilai pusatnya seperti mean, median, dan modus. Dan di dalam ukuran penyebaran data ini ada 3, yaitu range atau rentang, yang kedua mean deviasi atau rata-rata simpangan, dan standar deviasi atau variansi dan simpang baku. Nah, yang pertama ini ada range atau rentang, jarak atau selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada suatu kumpulan data. Tapi ini jarang digunakan untuk menggambarkan variasi data karena perhitungannya kurang stabil, hanya menghitung 2 nilai, yaitu nilai terbesar dan nilai terkecil. Seperti yang ada di sini, itu rumusnya R sama dengan D max dikurang D min. Contohnya jika data adalah 3, 7, 10, 15, dan 20, maka range-nya adalah 20 dikurang 3 sama dengan 17. Lalu selanjutnya mean deviasi atau rata-rata simpangan. Ukuran dispersi yang menunjukkan rata-rata selisih absolut antara setiap nilai data dengan mean atau median. Jika rata-rata simpangan kecil, maka data tersebar di sekitar nilai rata-rata dalam artian normal. Namun jika sebaliknya, maka data tersebar jauh dari rata-rata. Untuk menghitungnya itu ada 2 rumus, satu untuk data tunggal dan satunya untuk data kelompok. Untuk yang data tunggal, rumusnya itu RS atau rata-rata simpangan sama dengan sigma X per sigma X dikurang X bar per N, atau jumlah keseluruhan tiap data dikurang rata-rata lalu dibagi oleh banyaknya data. Dan untuk data kelompok, rata-rata simpangan sama dengan jumlah keseluruhan frekuensi kelas interval dikali dalam kurung titik tengah kelas interval dikurang rata-rata data berkelompok per jumlah keseluruhan frekuensi kelas interval. Nah, ini contoh menghitung mean deviasi pada data tunggal. Soalnya yaitu tentukan rata-rata simpangan dari data 27, 79, 69, 40, 55, 88, 61, 42, 36, dan 61. Yang pertama, kita harus menghitung rata-rata datanya dulu. Rumusnya itu X bar sama dengan jumlah keseluruhan X per jumlah data. Nah, di sini diketahui jumlah keseluruhannya yaitu 558 dan jumlah datanya itu 10. Maka hasilnya 55,8. Jadi hasil rata-rata untuk data tunggal adalah 55,8. Lalu yang kedua, menghitung rata-rata simpangan. Rumusnya seperti yang sebelumnya dijelaskan. Di sini diketahui bahwa keseluruhan jumlah X dikurang X bar adalah 158. Lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 10, hasilnya adalah 15,8. Jadi hasil rata-rata simpangan adalah 15,8. Dalam artian rata-rata jarak antara data dengan rata-rata sebesar 15,8. Nah, ini tabel 3, tabel yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk menjawab soal-soal berikutnya. Nah, ini mean deviasi pada data kelompok. Di sini ada tabel pembantunya yang sudah lengkap dengan titik tengah, hasil dari frekuensi dikali titik tengah, lalu titik tengah dikali dengan X bar, dan frekuensi titik tengah dikurang X bar. Nah, soalnya yaitu tentukanlah rata-rata simpangan dari data
pada tabel 3. Yang pertama kita harus menghitung rata-rata data berkelompoknya. Bisa dilihat di tabel, jumlah frekuensi dikali titik tengahnya yaitu 553, lalu dibagi jumlah frekuensinya yaitu 10. Jadi rata-rata dari data kelompok di atas adalah 55,3. Lalu rata-rata simpangannya adalah, bisa lihat di tabel, jumlah keseluruhan frekuensi dalam kurung jumlah keseluruhan frekuensi dalam kurung titik tengah dikurang X bar yaitu 176, lalu dibagi jumlah frekuensinya, maka rata-rata simpangannya adalah 17,6. Nah, yang terakhir ada standar deviasi atau variasi dan simpang baku. Variasi disimbolkan dengan sigma kuadrat untuk populasi yang berukuran besar atau tak terbatas dan S2 untuk sampel. Akar dari variasi disebut simpangan baku atau standar deviasi, sehingga standar deviasi disimbolkan dengan sigma untuk populasi dan S untuk sampel. Nilai variasi ditentukan dengan rumus yang berbeda untuk data tunggal dan data kelompok. Ini rumus standar deviasi atau variasi dan simpang baku pada data tunggal. Rumusnya yaitu variasi sama dengan banyaknya data dikalikan jumlah keseluruhan tiap data yang dikuadratkan lalu dikurangi jumlah keseluruhan tiap data pangkat 2 per banyaknya data dalam kurung banyaknya data dikurang 1. Lalu untuk rumus simpangan bakunya yaitu akar dari variasi. Nah, ini contohnya pada data tunggal. Soalnya itu hitunglah variasi dan simpangan baku dari data 27 sampai 61. Bisa dilihat di rumusnya. Ini jumlah datanya itu ada 10, lalu jumlah keseluruhan data yang dikuadratkan itu 34.602 dikurang jumlah data ada 55,8 lalu angkat 2 per 10 dalam kurung 10 kurang 1. Hasilnya yaitu 385,067. Jadi variasi sebesar 385,067, simpangan bakunya adalah 19,62. Lalu ini untuk data kelompok, rumusnya yaitu jumlah keseluruhan frekuensi tiap kelas dikalikan jumlah keseluruhan frekuensi dikali titik tengah tiap kelas kuadrat, lalu dikurang jumlah keseluruhan frekuensi dikali titik tengah pangkat 2 per jumlah frekuensi dalam kurung jumlah frekuensi dikurang 1. Lalu rumus untuk simpangan bakunya sama seperti pada data tunggal yaitu akar dari variasi. Nah, ini contoh soal pada data kelompok untuk menghitung variasi dan simpangan baku. Bisa dilihat dari tabelnya, jumlah frekuensinya itu 10, lalu jumlah keseluruhan frekuensi dan titik tengahnya yaitu 34.190,50 dikurang 553 pangkat 2, lalu dibagi 10 dalam kurung 10 kurang 1. Hasilnya adalah 36.096 dibagi 90 sama dengan 401,067. Jadi variasi sebesar 401,067, simpangan bakunya adalah 20,03. Nah, ini referensi dari materi-materi yang telah kami jelaskan. Sekian video pembelajaran kami hari ini tentang ukuran data. Mohon maaf jika kami ada kurang dalam penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.